Okay, good afternoon everyone. Well, welcome back to my class. And now it is the academic writing class. And actually, I plan to have a Zoom meeting, but I think it once again, and I decided to make this video for you. Well, I hope that it will help. Well, I have shared the main materials, right? Okay. Well, in the link I give you, entitled Introduction to the Academic Writing course, you can find files here, many files. Now what you need to do first is to open the PowerPoint file. Okay, kita buka. Ya, hari ini saya akan menjelaskan secara rinci tentang mata kuliah Academic Writing, ya. Dan nanti jika dalam penjelasan saya ada yang kurang jelas, silakan langsung ditanyakan. Kenapa? Karena yang pertama, mata kuliah ini sangat penting, terutama untuk semester 6. Dan yang kedua, saya tidak akan mengulang apa yang saya jelaskan hari ini lagi. Ya, baik, kita mulai saja. Nah, kita mulai dari apa sih mata kuliah Academic Writing, gitu ya? Dari definisinya dulu, ya. Nah, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum, itu yang harus pahami dulu, ya. Dan tujuan utamanya atau objektif utamanya adalah membantu mahasiswa menulis chapter 1 dari final report kalian. Nah, oleh karena itu harus ada konsekuensinya gitu ya. Jadi setiap mahasiswa mulai sekarang harus memikirkan judul yang akan digunakan di final report ini. Nah, ini yang sudah punya judul bagus sekali, tetapi untuk yang belum, saya harapkan segera mencari inspirasi ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk kelas B, saya yakin sudah cukup familiar dengan gaya mengajar saya, karena semester kemarin kalian ada 2 mata kuliah yang sama saya. Ada paragraph writing dan juga public speaking. Nah, sebenarnya semester ini juga 2. Jadi academic writing dengan extensive reading. Tetapi untuk extensive reading saya berikan ke Bu Rara karena memang mata kuliah academic writing ini sangat berat sekali bagi saya. Oleh karena itu saya harus fokus ke sini ya. Baik. Jadi media yang saya gunakan ya ada 2. Ada WhatsApp dan Siakat. Hampir mirip dengan yang kemarin. Kemarin kan untuk paragraph writing ada ikhlas. Sekarang tidak perlu ikhlas. Dan seperti biasa juga masih asinkronus ya. Nah, terus frekuensinya untuk kelas B dan C 1 minggu sekali. Berbeda dengan kelas A yang 1 minggu 2 kali karena mereka harus segera UJT pada semester yang sama. Akan saya lanjutkan, saya kira sudah cukup jelas. Nah, apa yang akan Anda pelajari di sini ya? Tentunya karena tujuan dari mata kuliah ini untuk membantu mahasiswa menulis chapter 1, ya berarti nanti yang akan kalian pelajari segala sesuatu tentang yang berhubungan dengan penulisan TA, yang diantaranya ada in-text citation dan reference writing. Apa itu in-text citation? In-text citation atau citasi dalam teks itu kalau yang Anda sudah pernah menulis makalah, saya yakin sudah familiar ya.
Dan reference juga sudah familiar, tetapi saya tunjukkan saja. Ya, jadi contohnya in-text citation itu, nah seperti ini. Ini adalah in-text citation, citasi dalam teks. Dan untuk reference, itu contohnya yang, nah seperti ini. Nah, misalnya referensi dari buku, penulisannya bagaimana, nah seperti ini ya. Oke. Terus yang selanjutnya course outline. Kita langsung saja ke kelas outline kelas B dan C, sama ya. Untuk kali ini jumlah meetingnya ada 12 total ya. Oke, kita mulai dari awal. Objektif dulu. This course aims at enhancing the students' formal writing skills for the preparation of final report writing, comprising proper punctuating, quoting, paraphrasing, summarizing, citing, referencing, and writing the introduction of the final report. Nah, jadi itu termasuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang nanti akan Anda lakukan pada mata kuliah ini. Untuk pembobotan nilai masih sama ya, attendance 20%, tugas 30%, quiz 20%, dan ujian midterm dan final itu 30%. Nah, untuk quiz ini mungkin tidak saya berikan quiz secara jelas tertulis gitu, tetapi ini nanti akan saya ambilkan dari nilai tugas. Dan nanti akan saya kasih tahu kalau tugas tertentu itu akan saya ambil sebagai quiz. Oke, lanjut. Nah, langsung ke timetable. Nah, di sini ada tabel, ada meeting, ada tanggal, ada topik. Untuk meeting 1 sampai 12, untuk tanggal silakan menyesuaikan sendiri. Berarti dimulai dari hari ini, yaitu tanggal 9 Maret 2021. Gitu ya, nanti silakan melanjutkan. Nah, terus ini adalah topik per meetingnya. Ya, hari ini introduction to the course sekaligus materi pertama. Ya, ini sedikit berbeda dengan kelas reguler, dimana kalau kelas reguler using proper punctuation theory and exercises itu ada di meeting kedua, tetapi karena meeting di double degree itu terbatas, ini harus saya seselkan, ya. Jadi ini meeting kedua ada quoting, paraphrasing, and summarizing. Ini ada 2 meeting ya. Meeting kedua dan ketiga, terus meeting keempat, kelima itu ada writing, citations, and references. Nah, di sini oke. Jadi begini, untuk mata kuliah ini nanti saya akan dibantu Bulia ya dalam mengajar topik tertentu dan juga mengoreksi draft TA chapter 1 gitu ya. Nah, dalam hal ini dalam pengajaran sebelum tes, Bulia akan masuk pada meeting keempat, insya Allah ya. Semoga beliau bisa. Jadi akan masuk pada meeting keempat dan kelima, writing citations and references theory. Di sini beliau akan mengajarkan bagaimana membuat citasi baik manual maupun menggunakan tools, misalnya Mendeley atau yang lain. Nah, kita lihat setelah itu ada mid test pada meeting ke-6, dan setelah mid test bisa kita lihat bahwa tidak ada lagi teori. Ya. Meeting ke-7 itu sudah overview about final project atau final report. Nah, jadi nanti akan saya jelaskan secara detail bagaimana bukan detail sih sebenarnya, ya yang penting-penting saja, nanti yang detail Anda belajar sendiri, nanti akan saya pandu ya. Akan saya jelaskan sedikit tentang final project. Meeting ke-9 Anda sudah menulis chapter 1. Nah, untuk meeting 9, 10, 11 itu ada sesi konsultasi, jadi full waktunya konsultasi. Dan untuk konsultasi sendiri
Itu nanti seperti yang saya bilang akan dibantu Buya, ya. Jadi nanti ada mahasiswa yang konsultasi dengan saya, ada juga yang dengan Buya. Ini saya belum membagi karena di KRS itu masih ada mahasiswa-mahasiswa yang belum terdaftar. Jadi kalau saya bagi sekarang nanti saya malah repot. Jadi saya menunggu kayak apa, iakatnya fix dulu, baru nanti akan saya bagi. Begitu ya. Dan di akhir meeting ke-12 atau final test, final testnya tidak tes tertulis, tetapi oral presentation on final project atau final report, introduction. Berarti ujiannya adalah presentasi ini. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kan online. Nah, ini rencana saya akan saya lakukan mirip dengan mata kuliah public speaking semester lalu, di mana nanti presentasinya menggunakan audio. Dan kemungkinan untuk final test ini tidak bisa satu meeting cukup. Tapi nantilah kita lihat bagaimana ya. Oke, ini mengalir saja. Ya. Itu yang bisa saya jelaskan tentang course outline. Selanjutnya, nah, karena ini mata kuliah praktikum, ya, seperti yang kita bisa lihat tadi, di sini ada merah, 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 ini ada berarti menggunakan praktikum format. Anda tentunya sudah familiar dengan itu, cuman untuk ini sedikit berbeda, biar saya tunjukkan. Nah, ini bisa diambil dari file yang sudah Anda download. Academic Writing Practicum Template. Nah, ini untuk draft chapter 1 ya. Formatnya seperti ini. Ini adalah your title. Fontnya 14. Terus ada tulisan Academic Writing Practicum Report. Ini ada nama, jangan lupa nanti namanya diganti dengan nama sendiri. Saya tidak akan menerima kalau nanti namanya masih Orlando Bloom. Terus ini cari di Google ya yang berwarna. Kemarin kok saya juga nggak tahu kenapa kok ini hitam putih yang saya masukkan. Ini sudah ada. Nah, ini isinya sesuai dengan format panduan penulisan TA. Ya. Terus untuk praktikum yang sebelum UTS bagaimana? Nah, kita lihat lagi. Ya. Ini kan kalau meeting ke-3 dan ke-5 itu kan belum menulis itu. Nah, ini nanti yang dipakai sampulnya saja. Nah, isinya nanti menyesuaikan dengan tugas yang ada di meeting ini. Itu ya. Terus selanjutnya apa yang perlu Anda punya di semester ini? Ada 2 yang penting atau yang utama. Yang pertama adalah Final Report Guideline. Ini buku panduan penulisan final report. Dan yang kedua adalah APA atau APA atau American Psychologist Association for Academic Writing Guideline. Nah, ini Anda sudah punya sebenarnya. Sudah saya kasih pada mata kuliah kemarin itu paragraph writing ya. Jadi waktu menulis essay dan juga opinion essay kan saya minta untuk menulis referensi, latihan nulis referensi begitu. Jadi di sini tinggal pendalaman saja. Nah, ini juga sudah ada di sini. Ini pedoman penulisan tugas akhir dan ini file apanya. Nah, untuk khusus ini yang pedoman penulisan tugas akhir edit 5 Mei 2018 sampai sekarang ini masih direvisi. Boleh dipegang saja, nanti kalau sudah ada edisi terbarunya akan saya share dan ini boleh dihapus. Begitu ya. Apa saya yakin sudah punya ya, tetap saya berikan. Terus apa lagi? Lanjut. Nah, ini terms and conditions
sama seperti semester kemarin, aturan-aturannya ya mirip lah ya. Masih kita buka saja biar lebih jelas. Ya, saya yakin Anda sudah punya perkuliahan menggunakan WhatsApp dan CK, setiap kelas grup WA sudah, wajib online, oke. Nah, terus ya intinya sama dengan yang kemarin, pengiriman tugas masih tetap menggunakan ketua kelas sebagai pengirim tugas ke grup WhatsApp. Ya, Anda bisa baca sendiri nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan pada meeting pertama untuk introduction. Dan untuk selanjutnya, karena berdasarkan course outline, hari ini membahas materi pertama, yaitu using proper punctuation, theory and exercises, maka akan saya lanjutkan di grup WhatsApp. Oke, jadi itu saja dan have a nice day.